Shalom, Shalom. Tuhan Yesus sudah mendekati. Firman Tuhan pada hari ini, Jumat tanggal 7 Mei 2024. Ya, saya ambil dalam firman Tuhan 2 Yohanes 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Dari penatua kepada ibu yang benar-benar aku kasihi, bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Ayat yang ke-13, salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini, Jumat tanggal 7 Mei 2024, menjumpai kita semua, khususnya di 2 Yohanes 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Dari penatua kepada ibu yang benar-benar aku kasihi, bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Jadi semua orang yang mengenal kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Aku saja yang mengasihi kamu. Jadi Tuhan saja, Tuhan Yesus saja yang mengasihi kita semua. Ya, kita menjadi dombanya, Tuhan Yesus gembala kita. Jadilah domba yang benar. Ya. Jadi sungguh luar biasa firman Tuhan ini. Masih ingat kita semua. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi Tuhanlah yang mengasihi kita. Ya. Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu dia rela mati di Bukit Golgota karena dia mengasihi kita. Ya, dosa kita. Ya. Karena kita tercipta dari dibutuhan. Beda dengan Tuhan Yesus langsung dari surga datang ke dunia. Ya. Dia lahir secara Roh Kudus dari ibunya Maria. Ya, dia menjadi manusia 100%, dia menjadi Tuhan 100%. Ya. Dia mengosongkan dirinya. Ya. Itu Bapak Ibu boleh baca di Filipi 2. Tuhan mengosongkan dirinya. Ya. Seperti manusia. Ya, tapi dia adalah Allah. Ya. Jadi intinya Tuhan mengasihi kita. Berbuatlah baik kepada sesama. Ya. Kebenaran. Ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu sudah ada di Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ya. Jadi firman Tuhan harus dibaca, dilakukan, ya, direnungkan, praktek. Ya. Kalau cuma hanya mendengar saja, ya tentu banyak orang bisa. Ya. Praktek ini yang susah. Lakukan, kamu akan berbahagia. Ya. Jadi kita hidup harus sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudara. Ya. Jadi hari ini puji Tuhan saya baca Alkitab. Ya. Hari ini sudah 14 hari. Jadi rencananya besok saya sampai Wahyu Bapak Saudara. Itu doa saya. Ya. Itu mujizat itu. Ya. Alkitab harus dibaca, jangan jadi tontonan. Ya. Hari Minggu lama. Menunggu 7 hari Minggu. Baru dengan firman Tuhan di gereja. Tidak usah tunggu hari Minggu, setiap hari baca. Saya kerja bawa Alkitab. Ya, Alkitab adalah senjata Allah. Ya. Firman adalah pedang roh. Ya, Bapak Ibu saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi bersukacitalah di dalam Tuhan senantiasa. Bersyukurlah kepada Tuhan Yesus. Ya. Rajin bersyukur. Ya, berkat pasti akan datang. Ya. Jadi kalau kita baca di 2 Yohanes 1 ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-13, salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Ya. Jadi kita ini adalah anak-anak yang dipilih oleh Tuhan. Ya. Saya dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Baik di Mesega, di
di WhatsApp, konten YouTube Jimmy Hamba Tuhan. Ya. Karena saya dipilih. Kalau Bapak Ibu juga dipilih, lakukan. Ya, dimanapun kita berada. Ya, senangkan hati Tuhan dulu, baru yang lain. Ya, cari Tuhan dulu. Nomor satu cari Tuhan dulu, baru yang lain. Urusan kesehatan, pekerjaan pasti itu sudah ada jaminan. Ya, sebab Tuhan Yesus adalah juru selamat. Ya, apabila kita sungguh-sungguh percaya kepadanya, percaya Tuhan, lahir baru, ya, ikuti suara Tuhan, ya, jauhi kejahatan, ya. Mulut dipakai Tuhan untuk apa? Untuk mengatakan firman Tuhan, bukan pakai cerita kejelekan orang lain, ya, bukan pakai gosip atau berita hoax. Ya. Mulut dipakai Tuhan untuk beritakan firman Tuhan. Nah, itu yang penting. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya cinta dan Tuhan Yesus. Jadi saya bangga punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Saya sakit, Tuhan Yesus sembuhkan sakit saya. Karena kenapa? Karena saya percaya. Masa orang lain sakit, saya Tuhan suruh saya doain sembuh, masa pribadi saya tidak sembuh? Itu kita harus pegang teguh bahwa Tuhan Yesus ada di mana-mana. Ya. Karena Tuhan Yesus ada di mana-mana, ya, di hati kita ada Roh Kudus. Ya, itu jaminannya, Bapak Saudara. Roh Kudus jangan disia-siakan, pelihara baik-baik itu. Ya, Bapak Saudara. Jadi iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Ya. Jadi kalau ada orang dengar firman Tuhan, tentu imannya timbul, menyala-nyala itu. Ya, Bapak Saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Roma 12 ayat yang Roma 12 ayat yang ke-11. Imanmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi iman kita harus menyala-nyala dan layani Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa ragamu, dengan segenap akal budi. Itu sudah ada di Matius 22 ayat yang ke-38, 39, 40. Ya. Hukum kasih. Ya, hukum kasih juga ada juga di 1 Korintus 13 ayat 13. Iman, pengharapan, dan kasih yang paling utama ialah kasih. Bapak Ibu, kalau sudah diberkati Tuhan, misalnya kaya, ya jangan pelit, bagi-bagi kasih. Ya, orang pelit tidak akan bahagia itu, hidupnya akan cemas dan lain sebagainya, pikiran buntu. Tapi orang yang suka kasih, ya, pikirannya meluas, sama seperti Salomo itu. Ya. 1 Raja-Raja 4 ayat yang ke-9. Tuhan memberi Salomo hikmat dan pengertian seperti laut yang luas. Itu luar biasa itu. Ya, bukan cuma itu aja, dikasih kekayaan oleh Tuhan kepada Salomo itu. Ya, jadi Salomo adalah contoh juga. Ya, dia minta hikmat dan pengertian. Tuhan kasih. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi firman Tuhan hari ini Jumat tanggal 7 Juni 2024 mengingatkan kita semua. Ya. Jadi hari ini Jumat tanggal 7 Juni 2024 firman Tuhan mengingatkan kita khususnya di 2 Yohanes 1 ayat yang ke-13. 2 Yohanes 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Saya ingin lengkap membacanya. Dari penatua kepada ibu yang benar-benar aku kasihi, bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.